إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال باب فضل من بات على الوضوء باب فضل من أي هذا babu fadliman tining kepaneka paneka bab nerangake kautamaan na oreng beta senginep pasira aman alal wudu'i hale netepi atas wudu tibab sepakal ajlasaki keutamaan tidur malam dalam keadaan berwudu. Ti sabluna tedung audu ka ada. Ayo cepat pintar. Ayo cepat. Jadi bab yang akan kita baca menjelaskan keutamaan orang tidur di waktu malam dalam keadaan andi wudu sabunna tedung audu kada dan ini sekaligus kangkui aja gedek kesehatan mungkin selama aktivitas dari kulakku sampai malam dah kedua tangan kita, kedua kaki kita, kapi beten-beten dipenuhi kalaban bakteri ya. Kalaban bakteri terutama sebenarnya elesan atau elong ya. Maka dengan berwudu yang membersihkan anggota badan kita itu akan menyehatkan. Apa boleh pas didahului kalaban asikat kelu, sikat gigi. Kemudian aseni kadang aseni dati buat namung tedunga saporana akemi kelu ya. Kajedeng mere. Kemudian sikat gigi, kemudian ngalau wudu. Puru pas tedung. Ada tedung menyehatkan kan ya. Cak sampai kita itu tidur dalam keadaan nahan kemih.
Wong tak aku bisa menurut tedung pas temu-temu bekto malam jagun tak jendingkan. Tapi yang membuat naik pak keluar frus kapi sebelum tedung jagunnya nyaman tak terganggu dikian. Jaga boltelo tak terganggu. Sikat kia. Ada sikat asiwak kreasi paling fokus bektone sebelum tedung. Jadi diusahakan sebelum tidur itu bersiwak. Siwak asikat. Kenapa? Karena sehari penuh kita itu makan cema-cema makanan nih. Mun buktona tedung kudu bersih di malam. Sikat dan menyehatkan dia. Tak kira insyaallah membuat aja go. Tak kira sampai gigina saborna gigina lubang. Bersih. Karena penyakit gigira rata-rata bakteri nakela boktona malam tedung malam. Dia sikat sabla maraja pas audu mara wudu furute yang tengku deki anuna kautaman apa wa bihi laiqala hadatsana Muhammadun pasira Muhammad ibnu Muqatilin se potra lakena Muqatil qala atabu pasira Muhammad ibnu Muqatil katabu akhbaro ampun nyaritaaki nanda ka kaula Abdullahi pasera Abdullah yaitu Abdullah ibnul Mubarak karena Abdullah rabinya beda Abdullah bin Mas'ud beda Abdullah ibnu Umar beda Abdullah ibnul Mubarak beda macam-macam abadilah rabinya terus qala atabu pasir Abdullah dak katabu akhbara ampun nyarita akina dak ka kaula sataja Sufyanu pasira Sufyan dari siapa ngidinga nyarita akila an Mansurin dari Mansur Ibnul Mu'tamir terus Mansur dari siapa an Sa'din dari Sa'id ibni Ubaidata saya potra lakena Ubaidata anil Bara'i dari Bara' ibni Azibin saya potra lakena Azib qala atabu pasir Bara' dak kadabu qala ampun atabali dak ka kaula pasir an-nabi sallallahu alaihi wasallam apa tu benar kanjeng Nabi dak katabu idza ataita bila ada tengi pasira sambian madja'aka dakka tempat tedunga sambian fatawadda maka awudu'a pasira sambian bermacarana wudu'na wudu'aka akatia wudu'na sambian lis salati kangkui as-salat tabun Rasulullah ketika kamu akan tidur tedung atasa ranjangnya tedung di tempat tidurnya maka berwudulah terlebih dahulu seperti wudu kangkui salat pada persis rukun-rukun apa ada sunnah-sunnah apa ada pokoknya wudu na kangkui tedung kelak pada masa wudu na kangkui niat apa niat kelak ni rafil hadasi biasa kangkui menghilangkan hadas kecil. Manre audu berma summa maka kare-kare itoji tedunga mereng pasira sambian ala syaqika atas bagian sambian al-aimani sekanan kemudian tidurlah dengan berbaring di atas bagian kanan, lampung bagian kanan. Tidak puten manusia bagi dua. Saparo kanan, saparo cer. Berarti mung tedung ke kanan bermah dia. Di kembangnya dia sera, maka dia tedung mereng. Ternyata kalau dilihat dari sisi kesehatan itu termasuk tidur sehat. Tedung sehat. Makanya kalau kita praktikkan tidur seperti ini insya Allah sehat. Keng lakar awal-awal tak nyaman
Tapi ketika sudah terbiasa akan nyaman dengan sendirinya. Apa boleh pas diawali dengan niat ittiba, norok dekat dalam panah Rasulullah. Pokoknya dalam segala aspek kehidupan jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mithalul a'la. Contoh yang tertinggi itu Rasulullah. Dalam semua aspek kehidupan. Ya, dari mulai abungo sampai asarin boleh. Ini harus kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berak tapi tak berak kangku lemangkana yarjullah wal yaumal akhir. Iya, berak gelak kangku orang setak ngarte ca odik naria pakai si abadi edi mai akhirat. Tapi men orang gelak tahu bahwasanya kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat, itunya ini hanya sementara, maka dia itu akan mudah melakukan sunnah roh tedung mereng. Mari awudu pas tedung mereng. Mari tedung mereng bermah. Summa maka kare-kare kul atabu apa syarah sampian dak katabu Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Allahumma du Allah aslamtu masra'aki pasyara kaula wajhi daka aba kaula wajhi daka aba kaula. Asal wajhi maknanya mua, tapi saya maksud yaitu keseluruhan badan kita. Jadi asal maknanya wajhi apa? Mua. Tapi saya maksud keseluruhan badan. Wajhi daka mua daka aba kaula ilaika daka ajunan ya Allah. Dan kalau masra'aki tang peten daka ajunan. Masra'aki daka tang peten daka ajunan. Maksudnya bermah supaya dan kaula fatan kaula tunduk dekat ajunan. Pokoknya dan kaula masyarakat dekat ajunan ya Allah. Supaya dan kaula kadinta bisa tunduk dekat saja hukum ajunan. Maknana aslamtu wajhi ilaik. Artinya betul-betul kita memasrahkan badan kita untuk Allah, bukan untuk yang lain. Artinya apa? Artinya badan ini hanya akan taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Rabu ketu baca doa dia. Memperlu tulis ilamarina bakna, tulis doa sebelum tedung baca. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Mari jira bermah wa fawwadtu ban masra'aki pasara qaula amri daka urusan qaula ilaika daka ajunan ya Allah. Tang urusan ya Allah dan kala masra'aki ada keajunan. Hamba tak mampu sebagai makhluk yang lemah itu kita tidak mampu untuk melakukan atau menyelesaikan urusan kita tanpa beda pertolongan dari Allah. Maka pasra'aki dekat Allah. Sudah pasra'aki dekat Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika. Wa alja'tu ban ngungsiaki pasara kaula dhahri daka keker kaula maksudnya fatanna maksudnya dhahri daka keker kaula ilaika daka ajunan raghbatan karena seneng warahbatan bentako ilaika daka ajunan. Maksudnya berma ya Allah dan kala marabbu aba daka ajunan. Karena cinta dekat ajunan bukan karena tenkola betul-betul takut dekat ajunan. Jadi abad langsung pasrahki dekat Allah. Ya memang Allah zat yang menciptakan kita ya. Jadi apa ngerasa apa yang kita kerjakan itu nyeri hasil jerih payah kita. Tanda. Semuanya itu adalah dari Allah. Baik perkara yang baik, perkara yang buruk atau yang sebagus, semuanya masuk dalam kategori qada qadarnya Allah. Bak nara bisa
pernah berpondok itu semua atas seizin Allah. Benar bisa ngaji, bisa kempang salat berjamaah itu semua karena apa? Kehendak Allah, bukan dari usaha kita, ya. Kita itu hanya ikhtiar, iya. Tapi semuanya itu tidak terlepas dari qada qadarnya Allah. La malja'a, tak ada tempat ngungsi panikasi bada'a, wala manja, bentada tempat salamat panikasi bada'a, minka dari siksaan na ajunan, illa angin ilaika deka ajunan. Si maksud ilaika deka rahmat ajunan. Jadi la malja'ah, tidak ada tempat untuk berlindung dan tidak ada tempat untuk selamat dari siksaan Allah kecuali kita itu kembali kepada rahmat Allah. Senyiksa Allah dan juga yang menyelamatkan di kita dari siksaan sama Allah. Selain Allah bisa selamat, aba tak bisa. Mereka orang-orang penyembah berhala pakai ketika minta perlindungan dari siksaan Allah, tak bisa karena mereka sendiri teti bahan bakar apa? Neraka. Beto-beto yang dijadikan berhala oleh mereka pakai akhirat bakal teti bahan bakar neraka. Nolong manusia, nolong abak tibiknya tak bisa. Makanya perlu kita yakini hanya Allah yang akan menyelamatkan kita. Makanya carilah rahmat Allah. Carilah rahmat Allah. La malja'a wa la manja illa ilaika, ay ila rahmatika. Allahumma du Allah amantu iman pasir kaula bi kitabika kalaban kitab ajunan alladzi anzalta ampun matoron pasir ajunan deka alladzi wa nabiyyika ban kalaban nabina ajunan alladzi awsalta si ampun ngutus pasir ajunan deka alladzi titik. Ada doa ketika akan tidur. Allahumma aslamtu sampai terakhir apa? Wa nabiyyikal ladzi arsalta titik. Apa fadilana? Fa in mutta, maka lamun mate pasira sambian min lailatika dari malam sampian, fa anta maka tining sampian alal fitrati paneka tetap atas alal fitrati paneka tetap atas apa? Fitrah itu soceh. Al fitrati paneka tetap atas fitrah soceh. Waj'al titik. Jadi kalau kita misalnya setelah membaca doa gela, kemudian Allah takdirkan tepeki abek mati waktu jadi, maka berarti kita itu mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan soceh, bersih dari dosa. Dengan catatan gela apa gela? Pertama, tidur dalam keadaan wudu. Nomor 2, tedung miring. Nomor 3, macan doa ya. Macan doa. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan minka atau ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Tulis. Tulis amal lagi. Supaya dadi zakat ilmu. Ya, ilmu yang kita dapat pada zakat, iya. Nanti ilmu yang kita dapat pada zakat, bakna satya, malam satya
atamba ilmu berma kelak ngala udu ilmuna carana tedunga ngala udu tedung mereng kemudian maca mun mate yang mendeki malam ya misalnya, maka kita itu akan mati dalam keadaan suci fitrah seperti baru dilahirkan. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahirkan dalam keadaan suci. Maka kalau kita baca gelak, kita akan mati dalam keadaan suci. Terus waj'al ban atadiyakia pasira sambian hunna deka apa kelak deka kalimat kelak roh kalimat doa Allahumma aslamtu ila akhiroma deka dibudina perkara tatakallamu sebutebuan pasira sambian dekama tatakallamu sebutebuan pasira sambian bihi kalaban ma titik qala atabu pasira Bara Ibnul Azib dakatabu fardatu maka lima bali pasira qaula hadaka kalimat ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya bisa hafal ya sahabat ya. Oleh ilmu sekalian langsung semangat untuk menghafalkan. Ada sahabat Bara bin Azib sampai nyetor ke Rasulullah. Nyetor dua akhlak. Ilmu ria tak parlo bitnya. Tapi si parlo ia falaki moso ia malaki. Bara bin Azib fardatuha ala nabi berarti setoran. Bara bin Azib dah nyetor kalimat kelak Allahumma aslamtu wajhi ilaik sampai wa nabika alladhi arsalta dak siapa? Anjenna fardatuha ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu maka samang sana dapat pasir kaula dak kalafat Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta qultu maka adabu pasir kaula dak katabu wa rasulika ben utusanna ajunan ya Allah qala adabu pasara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dak katabu la nja tapi wa nabiyyika ban nabina ajunan alladzi sa arsalta saya ampun ngutus pasara ajunan dak alladzi maksudnya berma ketika Sayyiduna Bara Ibnul Azib Ibnul Azib nyetor dak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya bisa ngafal lagi. Lang ulangan ya dana kanjeng Nabi. Ulang sampai dapat dak katabu Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa rasulikal ladzi arsalta. Cak na tabuna kanjeng Nabi salah benala. Cak ngocak nerwah. Cak ngocak wa rasulika tapi ngocak wa nabiyyikal ladzi arsalta. Makanya dari sini bisa kita ambil faedah bahwasanya lafaz yang datangnya dari kanjeng Nabi itu seafdal jaobah. Mun ngakui nabi ka pa tetap ngakui nabi ka. Jaobah ka rasulika walaupun maknanya secara umum pada yaitu sama-sama orang laki-laki yang diutus oleh Allah. Cuma fitna menabi itu tidak diperintah untuk menyampaikan dekat umat tapi men rasul diperintah kangkui menyampaikan umat. Masalah ria sabak kapikir. Tapi yang kita lihat adalah Rasulullah melarang nyeke deka
Al-Bara' bin Azib untuk mengucapkan wa rasulika. Kenapa? Karena sebelumnya yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Wa nabiyika. Cek ba-oba. Ada abali mon lafat kelak dari kanji Nabi cek ba-oba. Walaupun secara makna tepat, tapi kelak lafat kenabian itu ada rahasianya. Maka sampai ulama hadis itu betul-betul aja gak lafat kenabian. Sampai ebutan nama kata syahud, ya ulama hadis. Ebutan nama kata syahud tak ngaku sayyidin aja. Kenapa? Karena Rasulullah ketika mengatakan ketika ditanya ya Rasulullah mana Nabi ngolok salam ke ajunan dan kalau oning. Tapi katipun apa cara nanten kaula mau sholawat dek ajunan. Rasulullah tabu qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Beda sayyidinanya aja. Tada kan? Makanya ketika sholat jaga sareng ulama hadis. Lafat kenabian ini yang tanpa sayyidina jaga. Cuma edisa ulama akhlak, ulama adab, ulama zauq, ya, ulama tasawuf mengatakan tetap itu menggunakan sayyidina. Kenapa? Karena edisa beda al-adab al-muqaddamun alal amr. Adab tata krama itu didahulukan katimbang perintah. Walaupun Rasulullah merintahkan apa? Sallu atau qulu Allahumma shalli ala Muhammad, tapi mimbabil adab dilihat dari kacamata tata krama tak pantas. Maca sholawat dekat kanjeng Nabi Sayyidul Khalq, pimpinan satu makhluk kalaban ngolok atikani kalaban asmana madolo. Muka bupati, ke presiden, bapak yang mulia, yang terhormati. Masa ke kanjeng Nabi perak Allahumma sholli ala Muhammad pada kancana tibi. Maka secara akal tidak pantas. Terus alladzi arsalta bismillahirrahmanirrahim kitabul ghusli wallahu subhanahu wa ta'ala Allah astaghfiruka wa atubu ilaik.